memaafkan. Hari ini Mentari dan Alex akan melaksanakan meeting untuk dekorasi pelaminan fitting baju pengantin dan juga lain-lainnya. Mentari sudah bersiap sejak pagi, karena hari ini hari libur kerja. Tintin. Bunyi klakson mobil Alex yang memanggil Mentari yang sudah menunggu di depan gerbang rumahnya. Alex turun dan berpamitan pada kakek neneknya. Lalu mereka pergi berdua, karena sudah ditunggu pihak Ko-nya. Sayang, besok jadi kita ke desa rumahmu? Tanya Alex. Jadi mas, kakek mau mengundang para tetangga juga sesepuh kampung yang juga teman kakek. Aku juga mau kasih tahu Pak Dereno. Biar bagaimanapun Rania dan Bude Asi juga masih saudaraku mas. Kalau sudah diundang kan terserah mereka juga. Sekalian nanti mau ke makam ibu juga. Jelas Mentari. Aku takut kamu kecapean saja sayang. Kata Alex sambil menggenggam tangan Mentari. Tidak mas, memang yang namanya menikah itu banyak prosesnya kan. Kalau gitu besok kita pakai supir saja deh mas. Biar mas gak capek bawa mobilnya. Ucap Mentari. Baiklah sayang, kalau begitu. Sampailah mereka di sebuah rumah tempat Wo tersebut. Lalu Alex dan Mentari langsung disuruh masuk ke dalam ruang meeting untuk membicarakan semuanya. Alex ingin pesta pernikahannya semeriah mungkin. Kemudian mereka melakukan fitting baju pengantin, ada 3 gaun pengantin untuk pesta nanti. Sang Wo sangat senang karena calon pengantin memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus, sehingga baju-bajunya terbaiknya bisa langsung dipakai tanpa kebesaran atau kekecilan. Perfect, ucap Sang Wo sambil mengacungkan jempolnya. Siapa dulu istri aku? Kata Alex. Setelah itu Alex dan Mentari memilih baju untuk kakek dan nenek juga papa dan mamanya Alex serta omanya. Setelah semua sudah selesai, Menteri dan Alex langsung melakukan foto prewedding. Dia tak ingin yang harus ke outdoor, yang terpenting hasilnya bisa bagus. Sampai jam makan siang tiba. Akhirnya semua urusan pernikahan sudah selesai. Alhamdulillah, mas aku lapar, cari makan yuk. Ajak Mentari. Ayo sayang. Kata Alex sambil mengelus rambutnya Mentari. Diam-diam dari kejauhan Opa Amar yang selalu mengikuti Mentari dengan supir pribadinya itu. Kini terus mengikuti kemana Mentari pergi. Dia akan terus berusaha mendapatkan maaf dari Mentari. Mentari, maafin Opa nak. Opa rela meninggalkan rumah hanya untukmu. Opa rela memberikan kekayaan itu demi kamu Mentari. Gumam Opa Amar. Sebenarnya diam-diam Opa Amar sudah membeli rumah yang akan dia hadiahkan untuk Mentari. Opa Amar membeli rumah itu dari hasil kerjanya selama ini. Secara diam-diam, karena istrinya itu yang selalu haus harta. Meski sudah dilimpahi kekayaan. Mentari berhenti di sebuah restoran Sunda, karena dia dan Alex suka masakan Sunda. Silahkan mau pesan apa ini menunya? Ucap pelayan memberikan buku menu. Aku nasi tutuk oncom sama bebek goreng dan sayur siem ya. Kamu mau apa sayang? Tanya Mentari, membuat Alex langsung tersenyum menatap wajah Mentari. Apa-apa, ulangi lagi. Kata Alex. Dia sangat senang jika disebut sayang oleh Mentari. Mas mau pesan apa sayang? Ucap lagi Mentari dengan lembut. Aku pesan apa yang kamu pesan saja sayang. Ucap Alex menatap Mentari tanpa berkedip. Samain saja ya, pesanannya. Ucap Mentari sama pelayan resto. Baik, minumnya apa? Es teh lemon 2 ya. Kata Mentari. Baik, ditunggu ya. Kata pelayan resto. Alex yang bucin dipanggil sayang senyum sumringah. Mas jangan lihatin aku terus, malu aku, dikira orang kamu bucin banget sama aku. Ucap Mentari, menutup mata Alex dengan tangannya. Sayang, biarin saja orang mau bilang apa, kalau aku memang beneran bucin emang kenapa, sama calon istriku sendiri. Kata Alex. Tak lama tanpa diduga tiba-tiba. Mentari. Teki. Opa Ama tiba-tiba datang. Mentari menoleh dan menatapnya, lalu dia kembali buang muka, namun dia ingat pesan ibunya dalam mimpi. Alex yang takut kalau tiba-tiba moodnya Mentari hilang, bahkan makanan pun belum disajikan. Alex berusaha mencegah Opa Amar agar tak lagi mengganggu Mentari. Opa Amar, mau apa lagi Anda? Tanya Alex. Mentari menarik nafas dalam-dalam lalu mencegah Alex untuk mengusir Opa Amar. Mes, sudah biarkan, kamu duduk saja. Ucap Mentari, membuat Alex terkejut dan juga heran dengan perubahan sikap Mentari yang biasanya langsung pergi kalau dihampiri keluarga Nugraha itu. Opa Amar merasa kalau Mentari akan memberikannya kesempatan minta maaf.
Mentari Opa boleh bicara, beri Opa kesempatan sekali ini saja. Mohon Opa Amar sambil berlutut di hadapan Mentari. Duduk Opa. Ucap singkat Mentari tanpa menoleh dan menatap wajah opanya itu. Dia sedang berusaha menerima semuanya secara ikhlas. Walau di hatinya masih terasa berat, tapi kebaikan opanya itu saat dia diberi sepotong kue masih tersimpan di otaknya. Opa Amar tidak menyangka akan diberikan kesempatan oleh Mentari. Dia tersenyum tipis. Begitu juga Alex yang menatap Mentari lekak. Nak, kamu mau memaafkan Opa? Tanya Opa Amar. Kenapa Opa terus-menerus mengikuti aku? Ucap Mentari yang masih belum mau menatap wajah opanya. Opa hanya ingin kamu tahu nak, kalau Opa sangat menyesal. Opa sudah 1 bulan meninggalkan rumah. Opa tinggal sendiri di apartemen. Jelas Opa Amar. Kenapa Opa melakukan itu? Tanya Mentari yang masih ketus. Tiba-tiba Opa Amar menangis dengan air mata yang menetes dan langsung dihapusnya dengan tangannya sendiri. Opa dihantui rasa bersalah nak. Setiap malam Opa selalu didatangi ibumu. Dia terus menyalahkan Opa. Karena dulu Opalah yang mengajak ibumu agar menikah dengan Dirga, ayahmu. Ucap Opa Amar. Dia bukan ayahku Opa. Bagiku aku tak memiliki ayah dalam hidupku ini. Ucap Mentari yang masih belum bisa memaafkan ayahnya, yang tak pernah menganggapnya anak. Hidup Opa merasa tak tenang. Lebih baik Opa keluar dari rumah tersebut. Kalau boleh Opa ingin bersama Mentari saja. Setidaknya jangan menganggap Opa sama seperti ayahmu dan yang lainnya. Ucap Opa Amar. Kenapa Opa tak pernah menjengukku waktu aku dibuang ke desa dulu? Hiks. Mentari akhirnya menangis. Alex langsung mendekati Mentari dan memeluknya. Sayang, sudah jangan lagi kamu ingat dulu. Ucap Alex menenangkan hatinya Mentari. Opa akan jelaskan nak, Opa akan jelaskan semuanya. Ucap Opa Amar dengan air mata mengembun. Dia ingin rasanya memeluk cucunya itu, namun dia belum ada keberanian karena Mentari terlihat masih marah. Sudah tenangkan dulu hatimu. Lihat mas, lihat mata mas sayang. Ucap Alex dengan tatapan kasih sayang. Percayalah Opa Amar. Tidak akan lagi menyakitimu, dia akan menjelaskan semuanya. Kalau kamu mau. Tapi mas minta tenangkan hatimu ya. Semua sudah berlalu. Saat ini Opa sudah menyesali perbuatannya. Mas mohon kamu jangan lagi histeris dan mengikuti perasaan yang membuatmu mengingat traumamu itu. Cobalah untuk memaafkan. Kasihan Opa Amar sudah tua. Apa kamu akan membencinya sampai dia tiada nanti? Bujuk Alex memberikan penjelasan kepada Mentari. Mentari mendengarkan ucapan Alex dengan tatapan mata yang merah berair. Dia menarik nafasnya dalam-dalam sambil mencoba untuk ikhlas. Kelegaan hati Opa Amar. Kemudian Mentari mencoba tenang dan mencoba melihat wajah Opa Amar tersebut. Opa, apa yang Opa mau dariku?